Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Shalom, puji Tuhan, bertemu kembali di dalam Mantap Mana Tengah Pekan. Dengan sukacita kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Dengan sukacita kita mau masuk dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari demi hari boleh kami lewati Tuhan dalam penyertaan Tuhan yang sangat sempurna. Terlebih Tuhan, pada saat ini kami boleh kembali masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini hati kami, ini jiwa kami Tuhan. Kami mau masuk dalam pujian penyembahan kami. Kami mau masuk dalam ibadah Mana Tengah Pekan. Oh Bapa di sorga, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Dan kami mengusir segala kuasa jahat, kuasa iblis yang akan mengganggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah mantap kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, Kaulah segalanya. Yes, amin. Hanya Dia segalanya dalam kehidupan kita, karena hanya Dia yang mengerti hidup kita. Kita mengatakan, Kau Bapa yang mengasihi, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat tunjangan-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar
selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan kita. Masuk 1 Desember 2022, bulan Natal. Ayo tetap semangat mengikuti program Mana Tengah Pekan. Mantap. Mantap Yesusnya, mantap firman-Nya, dan mantap kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, luar biasa Engkau Yesus. Sudah menginjak bulan Desember, bulan terakhir dari tahun 2022. Dan Engkau masih setia kepada kami. Kasih sayang-Mu terus melimpah buat kami. Pemeliharaan, perlindungan-Mu melimpah buat kami. Tetap kami ingin bersanding dengan firman Tuhan. Tetap kami ingin melangkah bersama firman Tuhan. Di akhir tahun ini tetap kami ingin dikawal oleh firman Tuhan. Jangan sedetik pun, jangan sejengkal pun terlewat
hidup kami dari firman Tuhan. Berfirmanlah, isi hatimu curahkan seluas-luasnya, selebar-lebarnya, sedalam-dalamnya, seterus terangnya. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mantap, kita kali ini dari 1 Tawarik, lanjut ya. 1 Tawarik pasal 23 dan pasal 27. Melalui 1 Tawarik 23 dan 27 ini sebenarnya Tuhan memberikan pesan buat kita semua. Apalagi ketika kita sekarang sudah menginjak kepada akhir tahun, bulan Desember 2022. Pesan Tuhan, peringatan Tuhan bagi kita adalah judul kita hari ini, mantap. Kerja itu tuntas. Kerja itu tuntas. Don't stop until you finish. Jangan berhenti sampai engkau mencapai garis akhir. Itu namanya kerja tuntas. Ya saudara, kerja tuntas ini ada formulanya Allah, ada rumusnya Allah. Dan itu harga mati. Ya. Disitir dari 2 Timotius 4 ayat 5b. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Tunaikanlah cash. Artinya apa? Tuntaskanlah tugas pelayanan kita. Tuntas artinya dalam. 1, penuh semangat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Bahan bakar kita adalah Roh Kudus. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bahan bakar kita bukan keinginan manusia semata yang gampang kecewa dan gampang padam. Tetapi bahan bakar utama, modal kita adalah Roh Kudus. Kalau bahan bakar roh kita adalah Roh Kudus, maka pelayanan kita akan militan dan kerja kita akan tuntas sampai akhir. Bahan bakar kita bukan karena kita mau cari nama. Bahan bakar kita bukan karena kita mau terkenal. Kalau itu bisa berhenti di tengah jalan. Ya Rasul Paulus katakan dalam Roma 12 ayat 11. Tuntas juga artinya ikhlas. Ikhlas. Coba kita baca ayatnya dari Kisah Rasul 2 ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Tuntas artinya juga tulus, ikhlas. Maka kalau pelayanan didasari dengan ketulusan, keikhlasan, maka akan menjadi ringan. Seberat apapun pelayanan itu akan menjadi ringan. Katakan amin. Amin. Karena untuk Tuhan dan dengan tulus. Tuntas artinya bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan sampai selesai. Seperti teladan Yesus. Yohanes 19 ayat 30. Sampai selesai. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, tetelestai, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya sampai akhir. Itu artinya bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.
tidak bosanan, tidak mutungan, tidak mut-mutan, tidak angin-anginan. Kalau ada angin semangat, kalau nggak ada angin loyo. Ya, sampai selesai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kerja tuntas itu ada nilai keteraturan. Artinya bahwa kerja itu harus terarah. Pelayanan itu harus terarah. Kerja kita, karya kita harus terarah. Terarahnya bagaimana? Mari kita ikuti teladannya. Dari 1 Tawarik 23 ayat 1 sampai 2. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ya, Daud mengangkat Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel. Daud mengarahkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Komandannya adalah Daud. Dan orang-orangnya Daud mengikuti dan taat komando dan disiplin komando. Itu artinya terarah. Manut pada pimpinan, manut suara penggembalaan, manut suara pimpinan, terarah. Pasal 24 ayat yang ketiga. Daud bersama-sama Zadok dari Bani Eleazar dan Ahimelech dari Bani Itamar membagi-bagikan mereka menurut jabatan mereka, membagi-bagikan right man in the right place menurut jabatan mereka dalam penyelenggaraan ibadah. Ada jabatan-jabatan, ada tugas-tugas yang diarahkan. Itu artinya disiplin. Pasal 25 ayat yang ke-1. Pasal 25 ayat yang ke-1. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Terus, dan terus. Ya, mengikuti komando. Mengikuti disiplin komando, komandan. Mengikuti suara, arahan. Itu yang namanya terarah. Tidak semau gue. Ya, tidak maunya saya, tapi ada goal yang harus dicapai dan ada rule yang harus diperhatikan. Tertib dan disiplin mengikuti komando, aturan dan garis komando. Absolutely obedience. Teladannya siapa? Kita punya Tuhan namanya Yesus. Saudara setiap hari menebut-nebut nama Yesus. Entah saudara sadar atau tidak menyebut-nyebut nama itu, tapi nama itu adalah nama yang luhur, nama yang agung. Artinya teladan Yesus juga harus kita tampilkan, bukan sekedar penyebutan. Teladan Yesus terhadap disiplin komando Allah mau berikan buat kita sekarang dalam Filipi 2 ayat 8. Dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya, Yesus, dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Matinya tidak enak, tapi Yesus taat. Itu teladan Yesus. Bagi kita semua, itulah perilaku kita seharusnya. Dalam kerja kita, dalam pelayanan kita, taat 100%. Gak bisa maunya sendiri dan tidak bisa ada agenda sendiri. Saudara ngerti agenda sendiri?
Ngertilah ya, kalau nggak ngerti ya gimana sih ya. Dalam pelayanan kita bersama, jangan memiliki agenda sendiri, tujuan sendiri yang tidak kelihatan, yang tidak terlihat, tapi Allah tahu, Roh Kudus tahu. Jangan. Harus taat komandan, harus taat komando. Tidak berjalan sendiri, semau sendiri. Puji Tuhan. Yang namanya terarah, yang kedua adalah bahwa komando itu diwujudkan dalam job description, job desk. Komando yang diwujudkan dalam uraian tugas dan tanggung jawab. Ada garis-garis, ada rel yang harus diikuti, ada line, ada track yang harus diikuti. 1 Tawarik 23 ayat 27 sampai 28 itu tracknya. Sebab sesuai dengan titah Daud, itu dia. Ini tracknya, ini job desk-nya. Sesuai dengan titah Daud. Nggak bisa sembarangan, tidak bisa semau perut saya. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka, job desk mereka, tanggung jawab mereka 28 ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Jadi ada tanggung jawabnya, ada uraian tugasnya. Nggak bisa ngasal, nggak bisa sembarangan. Kita nih imam-imam, yang namanya imam-imam pelayanan nggak bisa ngasal. Harus taat job desk, harus taat komandan, harus taat struktur. Itu yang namanya rohani. Mengawasi pelataran bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Tuhan. Juga pasal 24 ayat 19 ya dikatakan itulah jabatan mereka. Tuh, ada jabatan. Itulah jabatan mereka dalam menyelenggarakan ibadah setelah mereka masuk rumah Tuhan. Koma, apa setelah koma? Sesuai dengan peraturan job desk. Sesuai dengan peraturan yang diberikan kepada mereka dengan perantaraan Harun, bapak leluhur mereka, seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan Allah Israel. Job desk gembala bagaimanapun itu adalah berasal dari Allah, dari Tuhan. Itu aturan mainnya. Ada uraian tugas dan tanggung jawab. Itu namanya kerja pelayanan yang terarah. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apa yang Tuhan mau katakan buat kita sekarang? Betul, kita adalah gereja. Katakanlah kita sekarang bekerja. Katakanlah sekarang kita melayani, bekerja di rumah Tuhan. Dalam organisme tubuh Kristus juga harus ada keteraturan. Saudara baca aja dari Efesus 4 ayat 16 bahwa tubuh Kristus itu sudah tersusun rapih. Siapa yang nyusun? Ya kepala gereja. Kalau sudah tersusun rapi, ya jangan diacak-acak. Dalam organisme tubuh Kristus juga berbicara soal keteraturan, bicara soal keterarahan, bicara soal disiplin, bicara soal organisasi. Berjalan, bergandengan tangan, seimbang, seiring sejalan organisme, organisasi. Dan ada aturan-aturan yang harus diikuti. Nggak bisa semau kita. Udah tersusun rapi loh. Yang ngacak-ngacak berhadapan dengan Yesus. Yang ngacak-ngacak berhadapan dengan kepala. Kan gitu. Disusun rapi melalui pelayanan, penata layanan, penggembalaan. Seperti itu kan. Oleh sebab itu yang Tuhan mau kasih pesan buat kita dari 1 Tawarik 24, 25 sampai 27 ini adalah jangan alergi dengan uraian tugas dan tanggung jawab. Bahasa sekarangnya job description. Jangan alergi terhadap job description. Sekalipun itu tertulis,
Jangan alergi terhadap tugas, uraian tugas dan tanggung jawab. Jangan skeptis, jangan kurang percaya atau jangan ragu-ragu. Ya, Tuhan sudah percayakan segala sesuatunya indah kok. Kalau Tuhan tidak percayakan, ya nggak ada di posisi itu, siapapun kita. Pun yang kedua, jangan apatis, acuh tak acuh terhadap uraian tugas dan tanggung jawab. Kerjakan dengan tanggung jawab, dengan tuntas. Kerjakan. Jangan dikubur, jangan dilipat dalam lemari, ditaruh. Jangan. Juga jangan a priori terhadap uraian tugas dan tanggung jawab. Jangan punya prasangka negatif. Kotor amat sih pikiran kita selalu berprasangka negatif. Sebelum mengetahui atau melangkah, jangan dibiasakan seperti itu. Jangan dibiasakan berceloteh, nyinyir. Lewat medsos, lewat WA, lewat apalagi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Think before speak. Pikir sebelum bicara. Salomo katakan, di dalam banyak bicara, banyak pelanggaran. Tetapi orang yang berhikmat, dia pasti berakal budi. Berbicara seperlunya. Formulanya adalah bukan apa yang harus diomongkan, bukan. Tetapi apa yang harus dikerjakan. Bukan segala sesuatu harus diumbar. Isi hati kita harus diumbar, emosi kita harus diumbar. Tidak seperti itu rumus Allah. Dalam banyak bicara pasti banyak pelanggaran. Maksudnya Salomo adalah mulut kita ini digembok. Hati kita, mulut kita, hati kita kalau punya resleting ya di resleting. Supaya jangan asal celetuk, asal celoteh, asal nyolot, asal nyinyir, asal bicara tanpa dipikir apakah kebenarannya sudah benar atau belum. Apalagi terhadap tugas dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Ya kita belajar nih, apalagi hamba-hamba Tuhan. Kalau ada hamba-hamba Tuhan di sini yang mendengar sebagai hamba-hamba Tuhan, perhatikan kata-kata Salomo. Dalam banyak bicara, pasti banyak pelanggaran. Jadi mari kita belajar untuk menahan mulut. Kita berpikir lebih dalam, apa efeknya, apa eksesnya, apa manfaatnya, apa untungnya, apa ruginya. Ya, puji Tuhan. Dan di dalam kerja tuntas itu harus ada kerelaan hati. Yang pertama, rela dipimpin. Saudara baca 1 Tawarik 25 ayat 6 sampai 31. Rela dipimpin. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Ya, puji Tuhan. Sampai ayat yang ke-31. Ada giliran demi giliran untuk melayani Tuhan. Dan semua mereka rela dipimpin. Puji Tuhan. Karena ada kesadaran, ketaatan, maka mereka rela dipimpin. Tidak angkuh, tidak somse, tidak sombong. Apa sih yang mau disombongin? Bisa aja enggak kok mau disombongin. Ya. Kesadaran akan ketaatan itu adalah ciri manusia baru. Rasul Paulus mengingatkan dalam Galatia 6 ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Puji Tuhan, ciptaan baru, manusia baru, pasti ada kerelaan untuk dipimpin. Amin. Kerelaan hati yang kedua dalam karya yang tuntas adalah menghormati keputusan pemimpin. Catat. Menghormati keputusan pemimpin. 1 Tawarik 26 ayat 32. 1
sanak saudara Yeria, orang-orang yang gagah perkasa, kepala-kepala puak ada 2.700 orang. Mereka itu diangkat Raja Daud mengawasi orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu dalam segala perkara untuk Allah dan segala perkara untuk Raja. Komando Daud. Yang kedua, kerelaan hati adalah ditunjukkan dengan menghormati keputusan pemimpin. Puji Tuhan. Ya, dalam komisi-komisi, dalam bidang-bidang, dalam tim apapun ada pemimpinnya, hormati. Dalam penggembalaan ada pemimpinnya, hormati. Udah catat ya. Karena ada kerendahan hati. Kalau ada kerendahan hati, pasti bisa menghormati keputusan pemimpin. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Rendahkanlah dirimu, berjuang. Jangan orang lain disuruh merendahkan diri kepada kita. Kita, dimulai dari kita harus merendahkan diri. Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Puji Tuhan. Kerelaan hati yang ketiga adalah kerja pelayanan yang sukarela dan tulus ikhlas. 1 Tawarik 27 panjang, ayat 1 sampai 34 itu cerita, itu teladan bagaimana kerja atau pelayanan itu sukarela dan tulus ikhlas. Pekerjaan itu sukarela dan tulus ikhlas, ringan, tanpa diberatkan oleh keberatan-keberatan kita, omelan kita, komplainan-komplainan kita, dan lain sebagainya. Ya, kerja itu harus tulus dan ikhlas. Wah, luar biasa. Bekerja, ada supervisor, ada pengawasan, mereka rela. Ada job desk, ada tanggung jawab, mereka kerjakan dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, tidak mendumel. Ya, tidak berat hati. Karena apa? Karena level rohani yang meningkat. Ketika level rohani seseorang meningkat, maka dia akan bekerja, maka dia akan melayani dengan tulus ikhlas. Ya, Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Itu dia, sehingga bisa tulus karena ada kasih. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mari. Kesimpulannya adalah tuntaskan. Kita sudah memasuki bulan Desember 2022, bulan terakhir dari tahun 2022. Apa pelayanan kita yang masih kita hadapi di depan? Yang masih kita emban sekarang sesuai jabatan kita? Apa pekerjaan kita sekarang? Tuntaskan. Enjoy sampai finish. Enjoy sampai finish. Jangan berhenti di sekarang sudah berapa jalan, sampai di 3/4 jalan mungkin. Jangan sampai berhenti di situ. Tuntaskan. Selesaikan. Jangan setengah jalan. Sampai selesai. 1 Timotius 4 ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Tuh kan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Kita dalam jabatan apa sekarang? Itu karunia yang Tuhan berikan pada kita. Kerjakan, jalankan. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Nikmati dan tuntaskanlah tugas kita sesuai panggilan kita dalam jabatan kita.
dengan segala aturan mainnya, dengan segala dinamikanya, dengan segala kegagalan mungkin, jalan terjal dan berliku mungkin, selesaikan. Bangun lagi, bangkit lagi, selesaikan. Dengan derasnya keringat dan air mata mungkin, no problem. Go ahead, maju terus sampai Tuhan datang kembali. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kasih-Mu. Engkau mengingatkan kami bahwa pelayanan itu tuntas dan harus dituntaskan. Karena anak-Mu, Yesus Kristus, juga sudah menuntaskan karyanya sampai mati di atas kayu salib. Engkau memperlihatkan kepada kami tentang Yesus yang harus kami teladani. Ya Tuhan, Roh Kudus, mampukan kami untuk meneladani teladan Yesus kami, kepala gereja kami, melayani sampai selesai, sampai tuntas. Roh Kudus, kuatkan kami dalam hari-hari kehidupan kami, di masa-masa yang sulit ini. Kuatkan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Segala hormat, puji, syukur, berkat firman Tuhan itulah berkat buat kami semua untuk aktivitas kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.